Duh, mohon maaf Bu, sebelumnya kita ganggu Bu, karena memang di kampus sekarang lagi musim-musimnya KKN juga sih Bu di kampus, jadi memang ya ini bagian dari tugas. Sebenarnya ini untuk tugas KKN yang seperti apa tahun sekarang sangat berbeda sekali di KKN-KKN sebelumnya. Karena kan kalau KKN sebelumnya mah kita melaksanakan pengabdian ke masyarakat itu selama dua bulan, 1 bulan sampai 2 bulan lah. Nah kalau sekarang memang konsep dan teknisnya itu benar-benar berbeda, di mana memang kita door to door ke rumah keluarga. Sebenarnya ada 3 siklus sih Bu. Yang pertama, siklus pertama itu kita datang ke keluarga, 3 keluarga yang memang memiliki anak yang sudah sekolah, sehingga bisa dijadikan sasaran buat kita observasikan gitu ya. Nah, ya makanya maksud dan tujuan kami datang ke sini ya kita mau membahas seputar apa namanya pembelajaran daring untuk anak sih Bu. Nah Bu, di sini ada 5 pertanyaan, tapi sebelumnya perkenalkan nama Ibu siapa? Nah, nama Ibu Rini. Usia Ibu 34 tahun. 34. Kerjaan? Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir? Aduh, Ibu SMA. SMA. Baik, terima kasih. Nah Bu, di sini ada 5 pertanyaan yang memang akan kita diskusikan dan Ibu harus menjawab. Apakah Ibu setuju dengan pembelajaran daring ini, Bu? Antara setuju dan nggak setuju ya. Mungkin karena COVID itu yang mungkin bikin sebagian orang jadi parno ya, apalagi anak-anak kan biasanya takut lah ya di rumah aja kalau misalkan disuruh bersih juga susah ya, apalagi di luar kan kita nggak tahu anak-anak yang lain, kan kita nggak bisa handle anak-anak yang lain. Misalkan kita di rumah, nah kamu harus kayak gini ya, cuci tangan ya, harus pakai masker, harus pakai itu, kan belum tentu anak-anak yang lain. Terus masalah makanan juga kan kita nggak tahu ya. Nah kalau misalkan hanya itu sih sebenarnya, cuma kalau misalkan semuanya baik menjaga prokes ya setuju aja sih kalau misalkan pembelajaran itu secara luring. Karena apa? Karena kalau Ibu rasa ya dari nggak setujunya itu kalau daring itu kurang efektif. Terus anak juga berhubungan gurunya juga kasih batas waktu. Jadi antara si anak kalau misalkan kalau pergi ke sekolah kan dia udah fokus itu. Pagi-pagi di sekolah ya udah aja ngikutin peraturan yang ada di sekolah. Ya kan? Jadi mau nggak mau anak itu harus belajar. Ya, beda dengan di rumah itu anak itu mungkin lebih lebih budi ya. Betul ya. Kalau misalkan kita apalagi sama ibunya, biasanya kalau sama ibunya anak itu kan suka nggak nurut. Jadi permasalahan atau bukan stigma, polemik ya Bu untuk masyarakat setempat yang memang memiliki anak terus pembelajaran daring, karena sebenarnya di tempat Fajar juga gitu ya Bu, tempat Fajar ada warga kan, terus mereka tuh memang mengeluhkan mengenai pembelajaran daring yang mana yang katanya guru itu memang harus bisa mengajar, tapi ketika sudah di rumah pantauan dari guru pun tidak ada, sehingga memang harus dilibatkanlah peran orang tua. Sedangkan guru pun tidak tahu ya kedalaman orang tua seperti apa sih. Kayak saya hanya lulusan istilahnya nggak seperti guru-guru pendidik lah. Mereka kan punya latar belakang inilah pendidikannya. Basicnya untuk ngajar, pendidikan juga istilahnya lebih luas buat mereka. Sedangkan ibu istilahnya hanya ibu rumah tangga, lulusan SMA, nggak ada latar belakang untuk mengajar. Jadi wawasan ibu juga mungkin kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Herlambang dari mahasiswa IKIP sebelumnya. Yang pertama mungkin Bu mengenai pembelajaran daring anak ini, menurut Ibu gitu ya, selama kan udah hampir 2 tahun Ibu pembelajaran daring. Menurut Ibu bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai pembelajaran daring ini? Sebetulnya mah rumit ya, lebih ke rumit karena mungkin ibu nggak ada skill di situ ya, harus ngajarin anak tiap pagi. Yang banyak mah bingung, emosi pun tidak lewat. Anaknya udah terus apa-apa terus, ya kan kita tinggal penguasa
ya, tapi jadi harus Dipaksa ya? dipaksa harus bisa. Jadi belajar bareng. Tapi jadi si anaknya yang santai. Yang kadang pelajarannya udah masuk, anaknya masih bobo cantik. Iya, padahal kita tuh nggak boleh memaksa anak gitu. Iya, sebetulnya seperti itu. Terus kan memang dikasih waktu, katanya kalau daring itu mulai absen setengah 8 sampai setengah 9. Mulai pembelajaran jam 8. Terus pengiriman tugasnya sampai jam 9 malam, katanya seperti itu. Tapi nanti kalau kita ngirim tugas di bawah jam 12, tugas anak kita udah nggak diperiksa. Karena memang udah melebihi Nah, waktu yang udah ditentukan. mungkin seperti iya. itu. Nah ini Bu, perihal tugas anak-anak ini gimana Bu? Maksudnya ada keterlibatan ibu ketika anak tidak mengerjakan tugas Ya atau seperti apa? pasti, Pasti Ibu ya. pasti. Zaman-zaman ya waktu masih kemarin yang sekarang masuk ke SMA, SMP kan ibu malah mungkin ibu nggak fokus ngeliat dia ngerjain tugas apa enggak. Tahu-taunya guru sekolah datang nanya, ini anaknya nggak ngerjain tugas Bu, ini nilai 5 mata pelajaran kosong. Ya Allah, kamu ngapain aja? Pusing mah nggak ngerti. Cukup itu kan. Nah, ibu sendiri kan nggak masuk lah untuk pelajaran udah tingkat SMP kayak gitu, malah ibu malah udah nggak ngerti kan. Mungkin SMP ibu tahun 90-an, sekarang tahun 2000-an udah amat jomplang, ngerti juga enggak gitu kan. Nah, jadi banyak enggak ke kontrol. Nah, makanya ibu pas begitu ini anak masuk kelas SD kelas 1, mungkin ibu juga harus lebih fokus. Ibu nggak mau kecolongan kayak yang kemarin kakaknya, ya untung aja bisa masuk negeri juga nggak ngerti itu bisa. Nilainya banyak yang kosong katanya gitu, gurunya sampai ke sini. Karena kemarin juga hasil observasi saya Bu ke sekolah-sekolah dan memang ngobrol juga dengan pihak keluarga. Ya anak-anak tuh sebenarnya memang dikasih tugas banyak nih misalkan sama pihak sekolah, tapi anak-anak tuh kendalanya nggak tahu cara mengerjakan. Kan memang kalau di luring biasa sama ibu sekolah biasa, si anak tuh kayak semacam dikasih pengarahan Ya. cara kerjanya seperti ini nih anak-anak Ada gitu ya. materinya dulu kan, iya. Sekarang benar-benar beda banget ya. Iya. Kasih Kita tugas memang ke sekarang rumah. dikasih materi, tapi langsung terus ngerjain. Apa anaknya mau bisa mau nggak ya terserah gitu kan. Ya kalau orang tuanya misalkan yang ngedampingi ngerti, kalau enggak, Iya. nah itu terbentuknya tidak ngertinya. Mungkin untuk kelas 1 lah masih lah, Masih bisa saya ada yang ikutin, ngerti. ibu ikut baca, oh gini. Yang jadi kendalanya ibu harus nyanyi-nyanyi cantik kan. Google lagi kan, nyanyi lagi bareng sama anaknya yang masih tiduran. Bentar deh, orang ngapalin YouTube ya, ibunya ngapalin lagu. Ya Allah, jadi ibu ini sampai kapan? Baru 2 minggu berjalan ini, belum 1 tahun. Mungkin kebayang ibu-ibu yang tahun kemarin ya, makanya curhat sama teman yang lain. Sama, kita juga stres yang tahun kemarin gitu. Kira-kira Kamu udah harapan berapa? Ibu untuk pendidikan di Indonesia lah Udah, khususnya yang memang nantinya kan sedang ditapin. krisis pada pembentukan karakter anak lah Bu ya, khususnya seperti Karek apa hiji. harapan Ibu? Ya, pengen masih seperti yang dulu lah ya. Luring ya Bu, tatap muka ya? Bisa. Udah enak kan kalau tetap Diajar. Diajar. pas tanggung jawab ya sebetulnya memang Kamu udah bisa. waktu sudah di sekolah memang sebentar. Cuman setidaknya ini anak Kemana sudah lagi ya, dikasihin ke Bu? sekolah kita pulang. Kemana Paling lagi ya? nanti kita ngabainnya pas ada tugas Aku aja. mencari. Enggak langsung keluar dari pagi sampai malam semua sama orang tuanya. Jadi pengennya mah begitu. Bener ya, Jadi aku udah mudah-mudahan si COVID-nya cepat mereda. Amin. Harapan kita semua Harapan semua. Tapi kan kalau lihat sekolah-sekolah yang di daerah mah kayak sekarang udah mulai tatap mulai muka tatap ya. muka. Meskipun COVID ya COVID, biarin biarin gitu ya. kan. Nah, tapi tatap muka masih berjalan. Ini kan mungkin ini termasuk fatal juga ya mungkin. Jadi nggak bisa melanggar peraturan pemerintah juga. wabarakatuh. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Fajar Herlambang, mahasiswa IKIP Siliwangi kebetulan dari program studi bimbingan dan konseling.
sangat kompleks ataupun menjadi permasalahan besar. Nah, Bu, ada beberapa pertanyaan yang memang akan saya tanyakan kepada Ibu perihal pembelajaran anak. Nah, yang pertama, menurut Ibu, tanggapan Ibu seperti apa sih ketika anak sekolah daring, Bu, atau memang sistem pemerintahan di Indonesia menyelenggarakan sekolah daring? Sebenarnya sangat tidak diharapkan ya untuk sekolah daring ini, karena untuk anak-anak tidak semangat, malah merepotkan orang tua. Karena memang hampir kebanyakan secara survei yang memang sudah teman-teman atau saya pribadi observasi ya, Bu, semuanya tidak setuju dengan adanya daring ini, karena memang berpengaruh pada kualitas karakter anak juga ya, Bu ya. Karena ranah sekolah dengan ranah keluarga berbeda ya, Bu ya. Ranah keluarga itu ya bisa dibilang pendidikan karakter yang setiap harinya dengan orang tua. Kalau sekolah kan lebih benar-benar memberikan pembelajaran mengenai moral, etika dan lain-lainnya, pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa berprestasi ya, Bu ya. Ini, Bu, perihal tugas yang memang diberikan oleh guru, sejauh ini ada kendala gak, Bu, untuk pengerjaan dari anak itu sendiri, Bu? Apakah memang Ibu langsung turun mengerjakan tugas anak tersebut? Kalau untuk mengerjakan tugas tidak pernah ya. Tapi kadang kalau misalkan kebingungan, saya pribadi melihat dari buku paket materinya seperti apa, baru diterangkan ke anak sendiri. Tapi kalau sejauh ini untuk pengerjaan PR dari anak ini, apakah ada keluhan semacam bagaimana cara mengerjakan tugasnya atau gimana kira-kira? Kadang anak hanya seperti ini, aku nggak bisa. Kadang dilihat lagi dari buku materi, ini harus seperti ini, baru diterangkan lagi ke si anak, baru mengerti. Kalau yang sekarang bukan sikap apa ya, kebiasaan guru kepada peserta didik itu gimana, Bu, biasanya? Yang memang membuat ibu teh, nah jadi kieu saku orang tua wae lah. Nah, setiap harinya hanya mengasihkan link untuk absen. Guru dari sekolah hanya minta kirim fotonya ya bunda-bunda. Kadang kan suka iya kirim foto, tapi kan tetap orang tua yang gemes gitu ya. Iya. Orang tua yang benar-benar anaknya harus belajar gitu. Jadi hal yang benar-benar ekstra sabar itu sekarang orang tua gitu. Kadang dari bu guru sendiri ditunggu ya videonya, ditunggu fotonya sampai jam segini. Kadang kan si anak malas belajar. Sebenarnya salah siapa ya, Bu, kalau udah seperti ini ya? Dan sebenarnya di rumah juga tidak bisa disalahkan, karena memang di rumah mah tempatnya main anak-anak, tempatnya karena anak itu mood ibu ya, moodian lah gitu istilahnya. Berbeda kalau di sekolah makan dipantau sama guru, terus kalau anak mah ngelawan ibu ya. Iya, emang iya. Asli ya, itu sih memang harus menjadi pertimbangan buat penerapan kebijakan ini. Nah, Bu, harapan Ibu kira-kira gimana, Bu, untuk ke depan pendidikan Indonesia ini, Bu? Kepingin saya sebagai orang tua yang mengajarkan anaknya daring ya, semuanya ingin cepat berlalu lah. Ingin seperti biasa lagi anak masuk sekolah dengan tugasnya masing-masing, dia lebih tanggung jawab dengan tugasnya gitu. Kalau secara daring ini kan anak dari sekolah nggak ada tanggung jawab. Jadi jangan sampai anak bangsa ini sekarang udah semua karena daring ini gitu. Karena mati pikirannya sama game. Nah itu makanya berharap banget supaya PTM segera berlalu. Pelajaran tatap muka langsung ya. Langsung. Makanya itu yang diharapkan. Ya mudah-mudahan juga peran dari kita sebagai mahasiswa ini bisa menjadi apa ya, agent of control tuh dalam artian kita benar-benar mengontrol kebijakan pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan dari masyarakat bisa kita tindak lanjut, Bu, insya Allah ke pemerintah, karena memang ini juga bagian tugas akhir dan tugas ini pun akan kita simpulkan menjadi suatu aspirasi dari masyarakat untuk kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari kita semua bisa segera terkabulkan, Ibu. Hatur nuhun atas ketersediaan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.